Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak pengampu mata pelajaran filsafat ilmu, yaitu Bapak Insinyur Agung Fitra Hadi MT. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kehadiratnya kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman. Selanjutnya, salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas filsafat ilmu, yaitu yang berjudul tentang filsafat konvensional dan filsafat modern di abad kemajuan iptek. Makna filsafat terhadap ilmu pengetahuan konvensional. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu, yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Filsafat ilmu sangat berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi. Filsafat ilmu berusaha menjelaskan masalah-masalah seperti apa dan bagaimana suatu konsep dan pertanyaan dapat disebut sebagai ilmiah, bagaimana konsep tersebut dilahirkan, bagaimana ilmu dapat dijelaskan, memperkirakan serta memanfaatkan alam melalui teknologi, cara menentukan validitas dari sebuah informasi, formula dan penggunaan metode ilmiah, macam-macam penalaran yang dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan, serta implikasi metode dan metode ilmiah terhadap masyarakat dan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri yang tidak relevan, serta dapat memberikan jalan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ilmu berusaha menjelaskan karakter alam yang sebenarnya dan bagaimana teori ilmu pengetahuan dapat menjelaskan fenomena yang terjadi di alam. Untuk tujuan ini, ilmu menggunakan bukti ini, eksperimen, deduksi logis, serta pemikiran rasional untuk mengamati alam dan individual di dalam suatu masyarakat. Salah satu konsep mendasar tentang filsafat ilmu adalah empirisme atau ketergangguan pada bukti. Empirisme adalah cara pandang yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan diturunkan dari pengalaman yang kita alami selama kehidupan. Pernyataan ilmiah berarti harus berdasarkan dari pengamatan atau pengalaman. Hipotesis ilmiah dikembangkan dan diuji dengan metode empiris melalui berbagai pengamatan dan eksperimentasi. Setelah pengamatan dan eksperimentasi ini dapat selalu diulang dan mendapatkan hasil yang konsisten. Hal ini dapat diungkap sebagai bukti yang dapat digunakan untuk mengembangkan teori-teori yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena alam. Salah satu metode yang digunakan untuk membedakan antara ilmu dan bukan ilmu pada konsep filsifiabilitas. Konsep ini ditegaskan oleh Karl Popper pada tahun 1919 sampai 1920. Dan kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1960-an. Prinsip dasar dari konsep ini adalah sebuah pernyataan ilmuwan harus memiliki metode yang jelas yang dapat digunakan untuk membantah atau menguji teori tersebut. Misalkan
dengan mengidentifikasikan kejadian atau fenomena yang tidak mungkin terjadi jika pertanyaan ilmiah tersebut memang benar. Memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan secara mudah ini telah dilakukan elaborasi dan klarifikasi atau pembagian secara garis besar. Berikut adalah uraian singkat dari masing-masing periode atau sejarah perkembangan ilmu diciptakan. Maka perkembangannya sejak zaman purba secara garis besar dibedakan atas periodisasi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menjadi 4 periode. Pada zaman Yunani, pada zaman Islam, pada zaman Renaissance dan modern, dan pada zaman kontemporer. Sedangkan George J. Molly membagi perkembangan ilmu menjadi 3 tahap, yaitu animisme, ilmu empiris dan ilmu teoritis. Penjelasan ini memberi penegasan bahwa manusia purba adalah mendapatkan beberapa hubungan yang bersifat empiris untuk mereka mengerti keadaan dunia. Upaya masa awal pada bidang keilmuan dalam sejarah dilakukan oleh bangsa Mesir, di mana banjir Sungai Nil sering terjadi di setiap tahun, sehingga berkembang sistem almanak, geometri, dan kegiatan survei. George J. Molly menjelaskan bahwa pada tahap animisme, manusia menjelaskan gejala yang ditemui dalam kehidupan sebagai perbuatan dewa-dewi, hantu, yang berbagai makhluk halus. Pada metode inilah pola pikir mitosentris masih sangat terkenal mendasari pemikiran bangsa Yunani sebelum menjadi logosentris. Sebagai contoh, gempa bumi pada masa ini tidak dianggap fenomena alam biasa. Ini menganggap dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Namun ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak dianggap sebagai aktivitas jiwa terhadap aktivitas alam yang berdiri secara kualitas. Berdasarkan pada pola di atas, diketahui bahwa proses pola pikir manusia menghakimi mereka untuk menemukan sebuah metode pembelajaran dari pengalaman dan memunculkan kegiatan untuk menganalisis suatu hal secara empiris, jelas, dan diukur. Sejarah mencatat bahwa Yunanilah yang pertama kali diakui oleh dunia sebagai perintis bentuknya ilmu, karena itu berhasil menyusun rangka berpikir secara sistematis. Implikasi dari hal ini, manusia senantiasa mencoba menganalisis semua hal, termasuk asal mula mitos-mitos tersebut, karena mereka sadar bahwa hal itu dapat menjelaskan asal-usulnya, kondisi yang sebenarnya, sehingga suatu hal yang tidak jelas seperti hanya berupa tahu atau tidak pengetahuan kemudian dapat dibuktikan kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan pada saat itu. Dari sinilah awal kemenangan ilmu pengetahuan atas mitos-mitos dan kepercayaan tradisional yang berlaku di masyarakat. Pondasi ini ditanamkan oleh bangsa Yunani, maka ilmu pengetahuan menjadi pegangan yang kokoh bagi para pemikir yang membanggakan segala bentuk ilmu pengetahuan, terlepas dari setiap periode yang melakukan penolakan atau perlawanan karena misi berpegang pada mitos
dan dogma agama yang terjadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berkembangnya ilmu pengetahuan tentu perubahan budaya, cara pandang dan lingkungan masyarakat semakin modern dari masa sebelumnya, sehingga pemikiran manusia semakin terstruktur dan semakin banyak pendapat kemudahan dalam menghadapi secara tentang kehidupan. Perkembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pemikir intelektual membutuhkan wadah untuk membangun ilmu pengetahuan tersebut, sehingga muncullah komunitas, lembaga-lembaga kajian, laboratorium yang awalnya masih sangat sederhana. Kebutuhan akan pentingnya regenerasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, maka dibentuklah lembaga pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih modern dari mulai abad 13 seperti dengan kebutuhan daerah tersebut. Oke, baiklah, mungkin cuma sekian penjelasan saya tentang filsafat ilmu konvensional dan filsafat modern pada abad kemajuan iptek. Oke, baiklah, perkenalkan saya Yopi Alfian dengan NIM 2331006. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.